kabupaten kota yang hadir semua dalam rapat koordinasi penyamaan persepsi tentang materi PPKB ini yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya semata di tengah-tengah kesibukan kita, di hari libur kita juga kita alhamdulillah bisa melaksanakan koordinasi materi PPKB untuk pelaksanaan PPKB di Jawa Timur di tahun 2024 ini. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut setianya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bunda Ida, karena saya pakai HP, mohon bantuannya. Materi saya sudah saya share di grup narasumber dan di grup ketua tim Bu Ida. Minta tolong di share kan? Karena saya nggak bisa dari HP, agak kesulitan. Materi yang baru saya share, Bun. Di grup narasumber. Oke, masih proses. Monggo. Ya, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan ini, jadi kegiatan ini apa yang akan saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan di rapat-rapat sebelumnya, walaupun nanti ada beberapa tambahan. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ida bahwa di antara yang hadir pada rapat persiapan atau rapat koordinasi materi PPKB pada pagi ini sudah pernah disampaikan sebagian di rapat sebelumnya, akan tetapi ada beberapa tambahan yang perlu diketahui oleh Bapak semua, apalagi ada beberapa peserta yang pada pertemuan hari Senin tidak hadir. Yang pertama, bahwa tujuan kegiatan kita yang akan dilaksanakan di Jawa Timur ini di 7 wilayah kerja. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi guru PAI di bidang pembuatan modul ajar dan karya ilmiah. Kemudian yang kedua sebagai pilot project bagi kabupaten kota agar memberdayakan pelatih daerah, pelatih provinsi, dan pelatih nasional di wilayah kerjanya dalam melakukan kegiatan serupa secara mandiri dan dalam koordinasi kepala seksi Pakis setempat. Jadi ini adalah semacam pilot project karena di satu Wilker hanya jenjang TK, SD, dan SMP. Monggo Bun, next. Waktu pelaksanaannya nanti untuk jenjang TK mulai tanggal 14 Mei ini semua untuk pembukaan yang angkatan 1 nanti akan dimulai di tanggal 14 Mei. Untuk TK nanti mulai tanggal 14 Mei sampai dengan 26 Juni tahun 2024. Untuk jenjang SD sampai 25 Juni. Untuk SMP, jenjang SMP sampai dengan 27 Juni 2024. Setiap angkatan ini dilaksanakan rata-rata 13 hari efektif. Next, Bun. Sedangkan teknik pelaksanaannya, semua jenjang itu kegiatan tatap mukanya hanya 1 kali. Kegiatan tatap mayanya melalui Zoom dan YouTube 4 kali. Kemudian kegiatan asinkronosnya, tugas mandirinya 4 kali. Tempat kegiatannya
untuk kegiatan luring di kabupaten kota atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala seksi PAIS Pakis setempat. Kegiatan daring menggunakan Zoom yang disiapkan oleh kabupaten kota setempat. Untuk kegiatan asinkronus menggunakan Google Classroom. Untuk jadwal ini mohon maaf tadi tidak kami sesuaikan. Untuk angkatan 1 dimulainya pada tanggal 14, mohon maaf kami mengambil jadwal yang lama pada saat membuat PowerPoint ini. Jadi semuanya untuk angkatan 1 startnya tanggal 14. Yang lain sama. Memang untuk luringnya nanti akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat pelaksanaan kegiatan, bisa jadi luringnya berubah gitu ya. Monggo next nanti bisa dibaca. Jadi yang angkatan 1 startnya semua tanggal 14. Sudah selesai Bun ya? Sudah. Kayaknya masih banyak slide yang gini kayak. Enggak ada ya? Nanti yang rincian bisa dilihat di itu, Oh di baik, baik. Drive, bisa diambil di Google Drive. Kalau cukup nanti selanjutnya akan ditambahkan oleh saudara kami Mas Andika, Ketua Tim Termuda di bidang PAIS. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Wafi yang sudah menyampaikan secara garis besar tentang program kita. Selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Abdul Andika untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Silakan Pak Andika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang saya hormati saudari saya, senior saya, Bu Ida sama Pak Wafi, serta Pak Huda yang selalu mengawal kegiatan kita mulai awal hingga sampai saat ini, dan Bapak Ibu semua narasumber yang hadir pada kegiatan Zoom pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur, marilah selalu kita majukan kehadiran Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa hadir di kegiatan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Yang mana atas bimbingan beliau lah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kewajiban dari Bapak Ibu semua sebagai narasumber. Jadi PPD sama PP nanti akan saling melengkapi, menyampaikan materi dengan kompetensi pedagogis satu, kecuali yang bertugas di beberapa tempat yang itu berubah ke profesional ya. Jadi memang Pak Kabid kemarin itu mendorong agar kegiatan PPKB ini tidak sama dengan PPKB sebelumnya yang hasilnya itu tidak tidak maksimal. Jadi beliau pengen agar kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara maksimal, hasilnya juga bisa dirasakan oleh peserta dan juga oleh siswa. Yang kedua, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wafi tadi, itu memang awalnya kita untuk khususnya yang angkatan 1 itu 14, 15, 16, tapi karena Pak Kabid menghendaki itu dibuka secara serentak untuk angkatan 1, maka yang 15, 16 daerah Kabupaten Bojonegoro sama Kabupaten Tuban itu nanti yang awalnya tanggal 15 dan 16 itu mengikuti daring semuanya secara serentak dengan Kabupaten Lamongan di tanggal 14. Jadi tanggal 15, 16 nanti itu tidak ada kegiatan, tapi langsung di tanggal 14, baru kemudian dilanjutkan tanggal 17 atau seterusnya itu. Terus yang ketiga yaitu menghasilkan output dari pembelajaran yang dilakukan dan akan diinventarisir oleh bidang PAIS. Jadi hasil dari kegiatan ini nanti, hasil peserta nanti, entah modul ajar atau karya ilmiah itu nanti akan menjadi inventaris dari bidang PAIS. Lalu untuk narsum
itu nanti akan mendapatkan sertifikat sebagai narasumber. Jadi mendapat sertifikat. Selain itu ada bantuan sedikit ya dari PAIS menyesuaikan dengan anggaran yang ada, yaitu uang harian dan transportasi sesuai dengan SPM yang berlaku. Jadi memang, tapi ini hanya untuk apa istilahnya pengganti di acara luring ya. Karena sebagian besar kegiatan kita itu adalah daring selama berapa tadi kurang lebih 12 atau 13 hari, nanti ada satu yang luring. Khusus yang tanggal 14 tanggal 16 nanti luringnya di tanggal 3. Untuk yang TK kalau nggak salah di tanggal 29, SD tanggal 30, mungkin sekitar itu ya. Nanti akan ada pemberitaan lebih lanjut untuk yang luring. Tapi yang pasti kita daring pertama pembukaan dibuka kegiatan PPKB ini angkatan 1 dibuka oleh Pak Kabid tanggal 14 untuk Kabupaten Lamongan, Bojonegoro sama Tuban. Jadi Bapak Ibu narasumber mohon nanti koordinasi juga dengan apa kasih PAIS setempat terkait dengan kesiapan tempat dan Zoom yang akan digunakan. Jadi kita rapat berulang kali kalau tempatnya nggak ada, Zoom-nya nggak jelas, nanti kita juga untuk memfasilitasi kegiatan kita nggak bisa jalan secara lancar. Dan dipastikan internet yang tersedia di sana itu lancar. Sementara itu Bu Ida, Pak Wafi, dan Pak Huda dari saya, nanti kita lanjut ditanya jawab. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika. Selanjutnya kita masuk ke acara inti untuk membahas terkait koordinasi materi dan mungkin teknis pelaksanaannya yang sepenuhnya akan kami serahkan kepada Pak Huda untuk memimpin acara ini. Kami persilahkan. Bunda, sebelum Pak Huda saya mau nambahkan, tadi ada yang belum ini Bunda, sebentar. Oh, iya sebentar Pak Huda, nggih, monggo. Dan Pak Huda, ngapunten Bapak Ibu semua untuk jenjang TK, tadi juga lupa gak saya sampaikan, materinya sedikit berbeda dengan SD dan SMP karena TK itu kan adik kelas. Jadi saya sudah diskusikan dengan Pak Huda untuk materi di jenjang TK untuk diberi kebijakan untuk bisa menyusun agar kami bisa menyusun bersama tim yang ada di TK. Karena beberapa bulan terakhir ini ada edaran dari Direktorat PAI, khususnya dari Subdit TK untuk materi atau kurikulum PAI TK. Kemudian di TK itu di 6 kabupaten, di 6 wilker itu materinya pedagogik 1, akan tapi di 1 wilker yaitu di Sidoarjo nanti insya Allah akan berbeda, yaitu menggunakan profesional 3, tidak 2. Dan pertimbangan-pertimbangan itu sudah kami sampaikan ke Pak Huda. Insya Allah nanti Pak Huda akan menjelaskan mengapa harus profesional 3. Karena untuk TK karya ilmiah masih belum untuk saat ini yang mendesak. Jadi pedagogik 1 dan kalau ada profesional insya Allah langsung lanjut 3. Dan qadarullah narasumbernya memang profesional yang ada di Sidoarjo, baik yang kebetulan di Sidoarjo kami juga menghadirkan pelatih nasional Bu Ulfa gitu ya. Jadi memang kebetulan pelatih profesional. Jadi untuk TK langsung loncat profesional 3, Pak Sudah. Mohon nanti dijelaskan seperti diskusi beberapa hari yang lalu mengapa saya minta profesional 3. Demikian tambahannya Bunda. Saya kembalikan. Terima kasih. Jadi untuk Sidoarjo luar biasa pendampingnya langsung pelatih nasional. Ini keren nanti untuk Sidoarjo. Baik. Monggo saya serahkan ke Pak Huda untuk menyampaikan terkait koordinasi materi dan teknis pembelajarannya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu Ketua BIN dan Bapak Ibu pelatih nasional, pelatih provinsi dan pelatih daerah yang ada di Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini sehat semua ya Bapak Ibu. Insya Allah. Pak Muhasim nggak muncul, kenapa itu?
Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan pada saat pertemuan dengan Bapak Ibu Kasih. Tetapi nanti akan saya sampaikan lebih detail ya. Yang pertama terkait dengan koordinasi. Untuk koordinasi utama, Bapak Ibu bisa langsung komunikasi dengan Bapak Ibu Kasih setempat dulu. Ya, Bapak Ibu Kasih di kabupaten kota masing-masing. Selain kita punya grup narasumber, ya Bapak Ibu silakan juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kasih di kota masing-masing, karena secara teknis Bapak Ibu akan membutuhkan banyak hal dengan Bapak Ibu Kasih ya, terkait dengan penyelenggaraan ini. Akan saya mulai yang pertama, yang untuk jenjang bukan TK. Ini yang bukan TK dulu ya. Nanti yang TK yang kedua. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Saya tulis di sini untuk hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti hanya membutuhkan waktu 9 hari. Meskipun di sela-sela hari itu ada waktu Bapak Ibu untuk mereview hasil. Makanya tadi disebutkan, mungkin waktunya 13 hari gitu ya. Pak Andika tadi menyampaikan sampai 13 hari. Kenapa? Nanti ada waktu-waktu break, waktu-waktu kosong yang Bapak Ibu, para pelatih daerah itu melaksanakan review hasil peserta. Tapi secara umum akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan kita di PPKB di Jawa Timur ini, terutama kepada pelatih nasional dan pelatih provinsi dulu ya, bahwa kegiatan kita di sini akan berfokus kepada 2 hal. Jadi semua wilker yang tadi sudah disampaikan melalui PDF itu berfokus kepada produk modul ajar. Jadi bentuk pelatihan kita coba kita fokus hasil. Nanti prosesnya akan menyesuaikan tentang fokus hasil itu. Seperti pemahaman kita terhadap CP. Wis piye carane, sing penting hasilnya itu CP, ya, capaian pembelajaran itu, endingnya. Jadi ending dari, meskipun judulnya pedagogi 1, itu hasilnya adalah modul ajar, baik di TK maupun di SD, ini secara umum. Nah, khusus untuk Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya ya, kalau tidak salah tadi ada 2. Ya, itu ya, dua-duanya akan difokuskan kepada penyusunan media pembelajaran. Ya, profesional 3 itu media pembelajaran. Apakah nanti berbasis digital atau berbentuk yang lain. Jadi kan media pembelajaran itu bisa juga berupa alat peraga. Ya, alat peraga. Kalau di TK pasti senang sekali itu alat peraga, itu sangat membantu. Memberikan tumpukan lebih pada sudut-sudut belajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita berfokus kepada hasil, ya, maka proses itu sepenuhnya akan kita serahkan kepada Bapak Ibu. Namun demikian, kita akan memberikan rambu-rambu saja selama 9 meeting itu. Ya, selama 9 meeting itu kita akan membuatkan rambu-rambunya seperti ini. 9 meeting akan kita bagi, ada 4 asinkronus dan 3 asinkronus, berarti kan 7 ya. 4 asinkronus dan 3 by Zoom, berarti ada 7. Padahal ini tadi ada 9 ya. Kemudian 1, yang pertama ini kita hitung karena ini adalah luring. Jadi totalnya berapa ya tadi? Asinkronusnya itu ada 4. Ya betul ya, jadi 9 ya, 4 tambah 4. Jadi 8, Pak. 8. 8, baru 8. Baru 8, kurang 1.
Yang satu. Satunya luring kan? Satunya itu Pak, yang luring tadi itu. Iya, satunya luring. Kemudian 4 tambah 4 kan 8. Betul ya? Asinkronusnya 3 atau 4? Asinkronus. Asinkronusnya 4. Oh, Ini 4. asinkronus 4. sinkronusnya 4. Sebelumnya Asinkronus 4. Jadi 4 tambah 4, 8. Kemudian 1 luring. Jadi ada 9. Ini bukan 9 hari ya. Ada 9 meeting. Baik luring, asinkronus maupun sinkronus. Cuma nanti ada beberapa waktu di sela-sela itu. Ada beberapa hari di sela-sela itu untuk istirahat atau mungkin juga untuk menelaah hasil dari pekerjaan prosesnya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu di sini setelah saya melihat peta narasumber, itu ternyata ada yang dari pedagogik 1, ada pedagogik 2, dan pedagogik 3. Bahkan ada yang Pro 3, itu Bu Safitri Kabupaten Lumajang. Itu kan Pro 3 ya. Padahal nanti kan modul ajar itu. Tapi insya Allah saya percaya Bu Safitri bisa menyesuaikan karena beliau adalah pengawas ya, yang tidak asing dengan penyusunan modul ajar, sehingga nanti akan sharing saya kira nanti dengan Bu Nurul Isnaini Rohmah ya, di Kabupaten Jember untuk menyusunan modul. Insya Allah nggak ada masalah. Mungkin ada beberapa yang saya sebut di sini yang berbeda ya, yang tidak pedagogik. Pak Muhasum juga begitu. Pak Muhasum itu di Pro 1, tapi insya Allah aman untuk di Kabupaten Lamongan, itu bisa mengawal untuk modul ajar. Kemudian kalau Kabupaten Sidoarjo tadi sudah kita sampaikan ya, meskipun kedua-duanya Pro 1, tapi insya Allah aman itu ada PN, ada Bu Ulfa untuk mengawal Pro 3. PN itu harus bisa semuanya ya. Kemudian ada apa lagi yang pro ya? Sebentar, ada lagi yang pro ini. Bu Umi Rosida. Bu Umi Rosida ini SMP ya, Kediri, Kabupaten Kediri. Beliau ini Pro 3, tetapi beliau ini luar biasa juga, Bu Pres, ya, juga sekaligus pelatih provinsi. Insya Allah tidak kesulitan untuk mengawal Pro 1, pedagogik 1, atau penyusunan modul ajarnya. Kemudian yang terakhir ada Pak Fajar Sidik, sekarang ini hadir, saya kira dia juga Pro 3 di Kabupaten Mojokerto. Insya Allah tidak akan kesulitan juga untuk menyusun modul ajar. Selain banyak dari teman-teman yang saya sebut tadi, itu adalah guru penggerak dan narasumber di Kemdikbud juga terkait dengan sekolah penggerak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun materi secara rinci nanti akan saya buatkan link kepada Bapak Ibu untuk mengamati. Meskipun nanti Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki bundling ya, sudah memiliki paket materi untuk pedagogik 1. Nah, namun demikian saya sangat berharap di kurikulum Merdeka itu kita memiliki progres yang luar biasa. Misalnya capaian pembelajarannya itu kan terus bergerak. Ya. Ada yang baru lagi ya, di tahun ini. Nah, ini ada teman-teman yang nanti insya Allah bisa membantu. Ya, nanti bisa digunakan untuk penyusunan modul ini. Kemudian juga beberapa hal terkait modul ajar ini ada yang sangat penting. Ya, yang tidak bisa tidak. Misalnya, penyusunan instrumen asesmen awal. Nah, ini juga tidak mudah ini ya, tidak mudah. Ini butuh waktu yang agak. Ya, penyusunan asesmen awal. Ini nanti akan menjadi sesuatu yang perlu menjadi perhatian. Insya Allah kami sudah ada contoh-contohnya, nanti kita bisa sharing. Kemudian untuk analisis CP, kemudian modulasi beragama, saya kira itu nanti tidak perlu terlalu menghabiskan waktu, ya, meskipun di sini waktunya ada 4 jam, tapi mari kita berfokus bahwa ending akhirnya itu adalah modul ajar, sehingga nanti
kita punya beberapa contoh modul ajar yang bagus gitu misalnya. Jadi saya yakin Bapak Ibu PN juga sudah punya, cuma nanti saya pengen setelah kegiatan ini kita menjadwalkan. Jadi kita punya waktu sekitar 2-3 hari ya, mulai hari ini Jumat, ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ada 3 hari. Ya, insya Allah saya menyediakan waktu setelah Isya, insya Allah ya, jam 8 malam. Insya Allah saya siap di semua jenjang. Tapi nanti kita jadwalkan, kan nggak mungkin jenjangnya sama, kecuali yang TK ya. Kalau SD, SMP, SMA, SMK, saya kira bisa bersama-sama. Kalau yang TK nanti kita jadwalkan Bu Sri ya, sendiri nanti Bu Sri Surabaya sama Pak Ikhwan ya. Supaya nanti kita bisa tidak ontok-ontokan, oh kudu ini enggak, biar kita memiliki cara pandang yang sama sehingga nanti produknya itu kira-kira bagus lah, kira-kira begitu ya. Nah, ada contoh malnya iki loh modul ajar ini sing diarep digawe kok iki gitu. Jadi apa namanya, komponennya yang kita gunakan yang ada 2 model, ada 3 atau 4 model ya sebenarnya komponennya itu. Ada komponen yang sederhana, ada komponen yang lengkap, ada komponen pengembangan, ada komponen yang ini di luar yang tadi itu, artinya yang sangat advance banget gitu. Ada contoh-contohnya, tetapi untuk PAI yang cocok yang mana, mari kita nanti tentukan. Sehingga nanti tahapan-tahapan ini, meskipun di sini sudah saya tuliskan rangkaian materinya, tetapi rangkaian materi ini harus mendukung mengisi bagian-bagian penting dari modul ajar itu. Ya. Termasuk ini materi 4 misalnya. Memahami CP, wah ini waktunya berapa bulan kalau mau di beneran gitu ya, hanya 4 CPL, tentu tidak cukup. Tetapi kita akan fokus memahami CP itu dalam konteks untuk menyusun TP. Nah, berapa sih modul ajar yang akan kita buat selama 2 minggu ini ya, atau selama 9 kali pertemuan ini? Apakah cukup 1 saja, atau mungkin mewakili aspek? Kalau mewakili aspek itu ada berapa? 4, 5 ya. Jadi Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, sejarah ada 5. Bisa nggak kita membuat modul ajar 5? Oh, Pak berat, Pak 1 aja luar biasa. Ya sudah, berarti kita tentukan mungkin 1 modul ajar. Termasuk nanti media pembelajaran Pro 3, ada berapa media yang akan kita buat? Ya 1, tapi lengkap. Mulai dari perencanaan, prosesnya, sampai ke hasil produknya. Sampai bagaimana produk itu dipresentasikan. Nah, itu akan menjadi karya Bapak Ibu, dan saya yakin kalau itu sudah menjadi karya, kalau 1 kabupaten itu ada 20 orang, 20 orang yang punya karya itu, Bu Ida, wajib mendiseminasikan kepada yang lain, gitu ya. Jadi karyanya didiseminasi, itu akan menjadi bisa menggerakkan KKG dan MGMP. Nah, termasuk ini modul ajarnya nanti di kabupaten itu paling tidak sudah menghasilkan per jenjangnya ada berapa. Nah, itu nanti akan menjadi dibagi saja Bapak Ibu. Misalnya kita akan punya 5 aspek, 1 kelas itu ada 40 orang, yang 40 itu dibagi 5. Jadi 8. Jadi Al-Quran dapat 8 itu, 8 modul. Ya, Al-Quran hadis 8 modul, akidah 8 modul, akhlak 8 modul, ibadah 8 modul, sejarah juga 8 modul. Sehingga nanti kita punya 40 modul ajar dengan 5 aspek atau 5 elemen dalam bahasa kurikulum nasional itu. Nah, dari situ nanti bisa menjadi contoh ya. Jadi milik Kanwil yang itu bisa menjadi contoh bagi kita semua atau guru PAI untuk menyusun. Bayangkan ini angkatan 1 sudah dapat 40 modul ajar, kalikan 7 itu. Jadi 8 kali 7. Nah, itu kalau dibukukan jadi luar biasa, besar sekali itu. Ya, karena itu mohon ini Bapak Ibu pelatih nasional, pelatih provinsi dan pelatih daerah ini jadi menjadi legacy bagi panjenengan. Di dalam ini nanti akan saya share ya. Di dalam mengawal PPKB jadi bukti, oh kami di Jawa Timur bisa gitu ya. Di Jawa Timur bisa langsung menghasilkan dan bisa dipantau langsung oleh Kanwil dan bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Dan kalau ini dicetak tentu akan menjadi karya yang hebat
ya bagi teman-teman, apalagi nanti bisa juga masuk di PNM masing-masing, ya kan, dan betul-betul dikawal. Dan Bapak Ibu pelatih nasional maupun pelatih provinsi ingat bahwa panjenengan di sini tidak hanya mengawal ya, tetapi menjadi bagian dari proses ini. Jadi jenengan juga ya juga kebagian menyampaikan dan menguatkan materi. Sehingga nanti di dalam proses ini berdua ya, di dalam satu pelatihan itu bersama-sama mengawal sampai jadi. Tanggung jawab berdua kira-kira begitu. Pokoknya wajib terkumpul 40 modul. Piye caranya. Karena itu pastikan pesertanya itu aktif, ya, pastikan pesertanya itu fit, dan saya kira nanti Bu Ketua Tim, Bapak Ibu Ketua Tim juga memastikan kepada para kasih ketika memilih pesertanya itu benar-benar peserta yang memiliki komitmen ya, komitmen yang tinggi untuk menuntaskan seluruh tahapan pelatihan ini sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dan nanti kalau ini menjadi bagus dan bisa dicetak, itu akan menjadi legacy bagi Bapak Ibu pelatih daerah, pelatih provinsi, dan pelatih nasional di Jawa Timur, ya, bahwa BPKB kita itu sudah menghasilkan sesuatu yang bisa dipegang, kira-kira begitu ya, bisa dipegang dalam bentuk karya, ya, karya modul ajar. Dan ini nanti bisa menginspirasi teman-teman di seluruh kabupaten kota, di KKP dan MGMP untuk melaksanakan kegiatan serupa, baik itu secara mandiri maupun dengan Pemda, karena MGMP biasanya punya kreativitas tersendiri. Nah, saya lanjut ke teknis, Bapak Ibu. Jadi untuk hari pertama itu luring, kecuali yang angkatan pertama ya, luringnya di hari terakhir ketika review. Nanti saya tunjukkan reviewnya seperti apa. Di hari pertama itu luring, ya itu untuk angkatan kedua dan seterusnya. Berarti Bapak Kabid ada di sini, di Kabupaten Panjenengan, kemudian tim dari Kanwil ada di tempat Panjenengan, narasumber juga wajib hadir di sini. Ya, tidak boleh luring, tidak boleh daring, tapi wajib hadir karena harus ketemu dengan peserta. Dan tolong sampaikan dengan betul bahwa kita ini startnya dari mana, finishnya apa, kan gitu. Sehingga mereka sudah tahu bahwa, oh, akhir dari pelatihan ini saya harus menyelesaikan modul aja. Dan dari awal, panjenengan sudah bisa menyampaikan template-nya. Sehingga tahapan-tahapan ini, pembagiannya juga dari awal. Jadi ketika pertemuan awal seperti ini, sebelum materi penyusunan asesmen awal, ketika materi karakteristik peserta didik, panjenengan sudah otomatis dari awal itu membagi peserta didik ke dalam dia ambil aspek apa, elemen apa, modul belajar yang akan dibuat itu elemen apa atau aspek apa, kemudian bab apa, gitu ya, atau CP mana, CP apa. Dari capaian pembelajaran itu dia ambil TP apa, gitu. Jadi sudah jelas, ibaratnya kalau buku itu ya bab piro sing mbok garap iki, modul ajar TP yang mana, gitu. Nah, kalau itu sudah dia dapat, wajib ya di pertemuan pertama luring ini wajib tahu ya, endingnya adalah tiap peserta sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Baik, ya, kecuali yang pertemuan pertama juga sama ya, meskipun secara daring, tolong nanti disampaikan pembagiannya harus clear, harus jelas. Kalau perlu nanti harus dilaporkan setiap tahapannya. Jadi misalnya hari pertama ini harus ditulis siapa mengerjakan TP apa. Ya, misalnya elemen Al-Quran hadis, TP-nya Quran surat Al-Hujurat ayat 135 misalnya, atau Al-Hujurat ayat 13 tentang ini. Udah, itu nanti harus dilaporkan di pertemuan sesi pertama selesai. Hari pertama selesai itu harus dilaporkan di grup, sehingga nanti kita bisa kawal, oh, si A akan membuat modul belajar ini. Gitu. Jadi di hari pertama ini punya kewajiban panjenengan membuat daftar nama peserta, kemudian aspek apa, kemudian TP-nya apa, tujuan pembelajarannya apa. Karena satu modul ajar kan satu tujuan pembelajaran.
Bapak Ibu. Oke, jadi yang hari pertama fokusnya ada di situ, ya. Kemudian yang kedua, masih di hari yang pertama, mereka akan kita ajari bagaimana menyusun asesmen awal. Ya, asesmen awal. Nah, ini instrumennya, contohnya. Jadi nanti tidak usah berbelit-belit. Langsung pada contoh iki loh, contoh asesmen awal. Kalau TP-mu ini ya sesuaikan contoh awal ini dengan TP-nya masing-masing. Jadi mudah-mudahan ini langsung bisa digunakan. Nah, untuk asesmen awal itu nanti akan menggunakan Google Form, ya. Ya, jadi supaya anak juga bisa mengerjakan, ya, bisa mengikuti, menyimak itu. Nah, maka nanti Bapak Ibu, saya yakin ini pelatih provinsi, pelatih daerah, apalagi pelatih nasional, ya. Google Form kan sudah biasa, ya. Jadi nanti instrumennya akan dibuat di Google Form. Ya, meskipun di file juga bisa, tetapi nanti dalam bentuk Google Form supaya langsung nanti linknya dilekatkan pada modul ajar. Jadi modul ajar nanti akan banyak link-link seperti ini di assessment awal. Yang nanti tentu akan detailnya kan kita sudah tahu, ya. Jadi bukan hanya melihat pada aspek kognitif, tapi juga aspek fisik, sosial, dan budaya. Sehingga nanti mereka memiliki alat ukur untuk menentukan dari mana mulainya kita harus melaksanakan pembelajaran ini. Karena di asesmen awal itu akan menentukan. Oke, jadi itu harus disusun dengan baik. Nanti contohnya saya kirimkan, Bapak. Kemudian setelah selesai, ya, di hari kedua itu kan tentu ada tugas, ya, tugasnya menyelesaikan tadi asesmen awal sesuai dengan contoh, ya. Karena karakteristik peserta itu endingnya adalah penyusunan penyusunan instrumen itu. Di hari yang kedua, Bapak Ibu, asinkronus 1 berarti peserta didik diberikan bahan ajar. Nah, bagaimana supaya materi-materi kita itu tidak lepas-lepas, tidak ucul ke sana kemari, ya, kemudian tidak harus menunggu-nunggu, itu. Dari materi 1 sampai materi yang ke berapa ini? 6, 7, 8, 9, 10, sampai ke yang 10 itu tidak lepas, itu tidak usah satu persatu diberikan. Nah, Bapak Ibu bisa membuat Google Classroom, ya, di mana materi bisa dilekatkan di Google Classroom, termasuk pemantauan dari proses pembelajaran ini bisa Bapak Ibu lekatkan di Google Classroom. Nah, tentu bagi yang saya belum identifikasi, ya, siapa yang tidak terbiasa Google. Insya Allah kalau SMP aman sih, karena sudah sering sekali kita pelatihan menggunakan Google Classroom. Yang SD saya kira juga canggih, itu banyak yang sudah bisa. Mudah-mudahan semuanya oke. Nanti tinggal beberapa yang kurang, insya Allah kita bantu, ya, prosesnya. Kalau terpaksa ya pakai grup WA peserta, ya. Nah, peserta kan harus menyatu dalam kelas. Boleh di kelas WA atau kelas Google Classroom, ya, untuk 40 orang itu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu dari tim, ketua tim juga bisa masuk di situ, ya, bisa memantau jalannya proses pelatihan secara asinkronusnya. Nah, di materi 3 itu memang di situ ada LK, Bapak Ibu. LK analisis CP. Baik di situ nanti memasukkan P3-nya atau memasukkan MB-nya. Tetapi ayo fokus, ya, fokus. Itu karena kalau hanya menyelesaikan LK selesai satu semua selesai lah, kopi-kopi selesai. Bukan itu maksudnya. Bukan hanya itu. Coba mari kita fokus bahwa di dalam menganalisis CP itu mereka itu tujuannya adalah membaca CP. Ini misalnya SMP, ya. SMP itu tidak boleh hanya cukup membaca CP fase D. Tetapi dia juga wajib membaca fase sebelumnya. Ya, baik di fase fase fondasi, kemudian fase ABC, bahkan di fase EF. Nah, nggak apa-apa, itu supaya rangkaian panjangnya dia tahu.
Poinnya ada di situ, sehingga ketika dia nanti menyusun asesmen awal, dia bisa tahu petanya. Oh, anak ini sebenarnya meskipun dia masuk di SMP fase D, ternyata baru fase A. Atau sebenarnya ini fase pondasi belum. Di situ, dia akan tahu peta. Itu fungsi dari materi CP ini. Nah, makanya nanti CP yang terbaru monggo disiapkan ya. Jadi poinnya menelaah itu ya, menelaah CP. Ya ini oke ya terkait dengan MB dan ini sambil jalan ya. Saya kira ini nggak ada masalah di situ. Tetapi poin utamanya adalah tadi untuk membangun instrumen assessment. Kemudian terkait dengan materi yang ketiga, nah ini Bapak Ibu, by Zoom ya, by Zoom. Di Zoom ini Bapak Ibu memberikan penguatan itu terkait CP, berarti mereka masing-masing diminta untuk fokus ke CP masing-masing. Ya, CP masing-masing. Ya, tentu kan tadi kan memilih TP ya, TP dari CP yang mana? Karena memahami CP ini itu akan menentukan rumusan TP. Memahami capaian pembelajaran ini akan menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Kan tadi sudah memilih tujuan pembelajarannya mau ini babnya, kira-kira begitu. Nah, dari CP inilah pelatih, atau Bapak Ibu pelatih daerah maupun pelatih provinsi, konteks memahami, kata memahami dalam CP. Sehingga nanti bisa diturunkan ke dalam atau bisa dirumuskan kepada tujuan pembelajaran yang lebih detail, lebih rinci di dalam indikator, kira-kira begitu. Sehingga kedalaman dan keluasan materi itu bisa didapat. Baru kemudian diberi tugas untuk menyusun tujuan pembelajaran. Isinya nanti Bapak Ibu memberikan penguatan dan berdiskusi. Ya, di grup 40 orang itu bagaimana memahami CP, memahami makna memahami, berdiskusi tentang makna memahami di dalam CP, sehingga Bapak Ibu akan memberi tugas bagaimana peserta didik dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian asinkronus lagi, diberi waktu ya, di rumah untuk menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan tugas yang diberikan. Tentu LK-nya harus dibuat, Bapak Ibu ini LK-LK-nya harus dibuat. Dan saya yakin panjenengan sudah punya, ya kalau belum dicari lagi, ya, sesuai dengan dulu pernah dilatih, gitu kan. Nah, kemudian materi berikutnya ini adalah konteks penempatan materi yang akan dibuat itu atau modul ajar yang akan dibuat itu posisinya ada di mana, kira-kira begitu ya. Pengorganisasian pembelajaran itu akan berfokus di situ. Ya, jadi nanti bisa by Zoom ya. Penguatan materi, ini ada materinya Bapak Ibu. Nanti kita bagikan kepada Bapak Ibu atau Bapak Ibu sudah memiliki sendiri dari PNM, monggo. Ya. Endingnya adalah Bapak Ibu, karena tadi penempatan berarti menyusun minggu efektif. Menyusun minggu efektif. Jadi modul ajar ini akan diselesaikan berapa lama sih? Ya, kira begitu posisinya. Kemudian perlu ada tugas terstruktur nggak? Perlu ada tugas tidak terstruktur nggak di modul ajar yang kita buat ini? Ada nggak tugas mandirinya? Nah, makanya perlu melihat ini. Bagaimana mengorganisasi pembelajaran ini akan bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak menganalisis minggu efektifnya. Nah, akan dilakukan berapa lama? Berapa JPL toh nanti? Modul ajar ini akan bekerja, kira-kira begitu ya. Nah, di sini fokus di materi yang ke-5. Kemudian yang ke-6, Bapak Ibu menyusun ATP. Menyusun ATP ini dalam konteks urutan materi yang keberapa. Jadi modul ajar yang dibuat itu akan masuk ke berapa? Berarti secara umum di semester itu, misalnya Bapak Ibu mengambil kelas 7 semester 1, ya kan? Berarti yang Anda susun adalah ATP 1 tahun, bukan hanya yang semester 1. Supaya Bapak Ibu tahu peta, oh tempatnya di sini. Saya menyusun ATP itu di sini.
Ya, menyusun ATP itu sebenarnya ya satu fase itu ya kelas 7, 8, 9 kan gitu ya. 1, 8, 9. Kalau 1, 7, 8, 9 tentu saja nanti kelasnya juga tolong dibagi dengan baik ya Bapak Ibu yang jenjang SMP, apalagi yang SD ya kelas 1 sampai kelas 6 ya. Sudah aspeknya ada 5, kelasnya ada 6. Saya yakin ini para pelatih daerah sudah terbiasa membagi per jenjang, per fase, dan per elemen. Sehingga nanti seorang peserta sudah tahu akan mengerjakan fase apa, kelas berapa, semester berapa, elemen apa. Ini konteks ATP hanya positioning ya, sama dengan materi kelima, positioningnya. Dia paham dan tahu, kemudian tahu positioningnya. Kemudian materi berikutnya tentu terkait dengan kedalaman dan keluasan materi. Ini sinkronus ya, by Zoom. Kedalaman dan keluasan materi itu ditentukan bagaimana atau sejauh mana Bapak Ibu menyusun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi sudah dirumuskan sendiri oleh gurunya. Jadi modul ajar ini mau tebal apa, itu yang menentukan materi yang ketujuh ini. Mau sedalam apa materi mau ditelaah. Sedalam lautan atau seluas samudera. Nah, kira-kira begitu ya. Itu tergantung pada rumusan IKTP. Nah, bagaimana merumuskan IKTP? Nanti ada materinya yang harus ditelaah, harus dibaca, harus diresum. Ya. Kemudian narasumber memberikan penguatan langsung di sini. Nanti sekaligus memberi tugas menyusun IKTP. IKTP-nya yang mana? Nah, ya sesuai dengan TP-nya masing-masing. Kan setiap peserta punya satu TP, toh? Hanya satu TP aja karena satu modul belajar. Tetapi KTP-nya tentu banyak sesuai dengan ruang lingkup materi. Tadi seluas samudera atau sedalam lautan gitu. Itu di IKTP nomor 8. Baru kalau sudah tersusun semua karena kedalaman keluasan materi, ya kan, sudah ada urutannya yang keberapa. Nah, tentu Bapak Ibu kan sebenarnya tinggal nyusun, tetapi ada langkah pembelajaran. Nah, ini adalah kompetensi pedagogi 2 sebenarnya ya. Ada satu tahapan di pedagogi 2 dan pedagogi 3 yang tentu Bapak Ibu pelatih daerah dan pelatih provinsi juga menguasai itu. Ya, yaitu langkah pembelajaran. Jadi ada langkah-langkah pembelajaran yang secara sederhana ya kita bagi ada kemarin kan ada 4 ya yang selalu kita sharekan ke peserta itu. Jadi pembelajaran itu satu bisa discovery learning, menemukan sesuatu gitu ya, baik yang sudah ada maupun yang sesuatu yang baru. Yang kedua menyelesaikan masalah gitu. Yang ketiga menghasilkan produk. Yang ketiga melaksanakan proyek. 4 itu saja pembelajaran itu. Dan langkah-langkahnya sudah ada semua. Tinggal Bapak Ibu sodorkan ke peserta mana yang mau dipilih. Supaya langkah-langkah itu diambil. Nah tentu tadi nilai-nilai moderasi beragama, kemudian profil pelajar Pancasila akan masuk di tahapan itu. Selain itu juga ada tadi nuansa pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu masuk pada apa namanya di penguatan narasumber. Jadi ada diferensiasi produk, ada diferensiasi metode, diferensiasi proses sesuai dengan hasil analisis assessment awal. Nah, kalau itu semuanya barulah modul ajar yang rangkaian relnya sudah dibangun itu disusun. Tentu diberi waktu beberapa waktu Bapak Ibu untuk menyusun ini ya sehingga mudah-mudahan kalau template-nya itu sudah dibuat di awal ya di tahap pertemuan pertama itu mereka sudah tinggal tahapan-tahapan ini tuh tinggal ngisi ya isiannya itu apa isiannya modul ajar itu sudah diisi mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sehingga di ke-8 ini ya tinggal sedikit menambahkan terkait dengan tadi yang IKTP tadi. Itu IKTP tidak hanya dirumuskan tetapi dibuat instrumennya. Sehingga melengkapi instrumen modul ajar itu adalah instrumen soal sumatif
formatif dan sumatif. Nah, selesai. Nah, itu rangkaian penyusunan modul ajar dan temuan terakhir untuk yang angkatan pertama di pertemuan terakhir ini berarti luring ya, luring pertemuan ini untuk mereview modul ajar yang sudah dibuat oleh peserta. Tentu panjenengan dalam waktu 2 jam tidak mungkin cukup untuk mereview 40 di situ. Jadi reviewnya sebenarnya di rumah ya, atau sebelumnya. Sehingga di sini panjenengan hanya menyampaikan hasil secara keseluruhan. Ya, mungkin ada sesuatu yang perlu di bolding di setiap elemen yang ada di modul ajar. Mana yang perlu dikuatkan, mungkin ada yang perlu direvisi, gitu ya. Itu perlu dipertajam di prosesnya. Nah, sedangkan yang di sini itu mungkin lebih kepada variasi produk. Review modul ajarnya di variasi produk, mungkin perlu pembenahan pada sisi covering, itu sehingga layak untuk ditampilkan. Terus kelengkapan elemen, ya, kelengkapan apa namanya, kelengkapan elemen yang ada di modul ajar itu saya kira juga penting untuk disepakati bersama. Nah, setelah itu ada sesi tindak lanjut. Bagaimana modul ajar ini mau diapain? Kita punya koleksi se-Jawa Timur, kan gitu. Nah, monggo nanti yang sudah hasil para guru ini tindak lanjutnya seperti apa? Apakah modul ajar ini mau didiseminasikan? Nah, itu nanti monggo komunikasi dengan para kasih di kabupaten kota setempat ya tentunya, sehingga bisa menginspirasi guru-guru di MGMP-nya masing-masing untuk ikut menyusun atau ikut menindaklanjuti lah, paling tidak hasilnya itu bisa didiseminasikan dan menginspirasi yang lain untuk juga menyusun hal yang sama. Terus diakhiri dengan penutup. Oke, saya kira itu secara umum seperti itu. Tadi sekali lagi saya ingin Bapak Ibu nanti kita menyusun 3 ya, TK sendiri. Oh, TK sama sekolah 2 lah, 2 pertemuan. Saya menyiapkan waktu hari malam Minggu dan malam Senin. Monggo nanti siapa yang duluan kita akan koordinasi untuk sekolah dan TK ya. Khusus narasumber jadi tidak campur seperti ini sehingga nanti kita lebih detail di dalam membagi materi dan membagi slide lah kira-kira begitu ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu punya usulan tahapan yang lebih keren. Yang penting produknya adalah tadi modul ajar. Dan yang ketiga tentu saja ini Bapak Ibu yang belum saya sampaikan adalah penyusunan untuk penyusunan media pembelajaran ya. Ini sudah ada rangkaiannya sendiri. Nanti kita bisa diskusikan tapi secara umum seperti ini jalannya kegiatan. Tentu yang TK hanya judul-judulnya aja yang ya, karena di TK ada RPPM dan RPPH yang melengkapi modul ajar. Terima kasih, saya kira itu komunikasi awal yang saya bangun untuk melaksanakan kegiatan ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini sudah ada 3 penanya ya. Yang atas dulu, di tempat saya yang atas saya baca ya. Pak Muhammad Asrori, silakan. Terima kasih Pak Uda atas paparan, arahan, dan petunjuknya. Saya rasa sudah jelas. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk izin dari peserta mudah-mudahan diperkuat oleh dari kepala dinas, kepala Kemenak, sehingga nanti teman-teman guru yang mengikuti ini tidak terombang-ambing di tingkat instansi ya. Kalau dia alasannya karena disuruh kepala sekolahnya ada tugas sekolah, itu nanti ada alasan untuk meninggalkan kegiatan ini ya. Karena ini sering terjadi seperti itu yang pertama. Kemudian saya juga menyepakati untuk hasil yang paling utama yaitu produknya dari modul ajar. Karena modul ajar ini akan bisa bermanfaat bagi seluruh GPI yang ada, terutama di tingkat kabupaten, karena kebutuhan pokok GPI untuk yang sekarang adalah modul ajar. Ya. Nah, bagaimana bentuknya, yang penting mereka itu punya modul ajar untuk dijadikan perangkat pelengkap sebagai tugas utama dari seorang pendidik atau seorang guru. Ada beberapa hal yang disampaikan mengenai penyusunan modul ajar ini. Saya sepakat pelatihan kita ini nanti fokus pada penyusunan modul ajar. Saya menggambarkan, mohon maaf Pak Uda, saya menggambarkan seperti ini ya.
untuk peserta nanti kan ada 20 karena kita di fase D mungkin SMP, SD dan lain-lain itu beda ya. Di fase D itu ada 3 tahun dari kelas 7, 8, 9. Sementara kita punya peserta 20 ya. Jadi bayangan saya dari 5 aspek itu Al-Quran, Akidah, Al-Quran, Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih dan SPI itu ada 20 peserta. Mereka akan saya bagi 5 karena 5 aspek ya. 5 aspek itu kemudian saya minta mereka yang 4 orang, masing-masing 4 orang per aspek itu, saya minta untuk menyusun modul ajar sejumlah 6, Pak. Karena ada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5, 6. Ini untuk fase D. Jadi mereka 4 orang itu akan menyusun 6 modul ajar dari Bentar, Pak, bentar, sebelum berlanjut. Saya tanya dulu ke Bu Ida. Untuk SMP berapa orang, Bu? Tahu saya 40 tadi. Sama 40, Pak. 40 Pak Asrori, 40. Oh siap, ya 40. Berarti lebih mudah nanti. Berarti nanti Ya. untuk per orang, per GPI nanti mungkin hanya menyusun 1 modul ajar ya. Jadi tetap 40, ketemunya 8 orang, nanti masing-masing akan menyusun minimal 1 modul ajar dari semua aspek Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih, dan SPI. Dengan demikian, maka seluruh fase D, semester 1 sampai semester 6 itu akan terpenuhi modul ajarnya, seluruh pertemuan dari 5 aspek itu ya. Jadi ini sangat berkaitan erat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Huda tentang penyusunan ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Ya, saya memang lebih setuju untuk penyusunan alur tujuan pembelajaran itu tidak hanya 1 tahun karena beberapa tempat kemarin ketika kita melakukan pelatihan itu ternyata kalau menyusun 1 tahun mereka akan bingung ketika Ya, menyusun 1 fase, Pak. Oke. 1 fase. Ya, 1 fase ya, harusnya 1 fase. Maka kalau ATP itu harus diselesaikan selama 1 fase. Sehingga mereka jelas menemukan ada 5 elemen itu menjadi semester 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 6 3 tahun. Jadi ketika mereka menyusun modul ajar maka akan terjawab dengan apa namanya? Dengan berpandu atau berprinsip pada penyusunan ATP yang telah disusun ya. Ada beberapa kelemahan yang mungkin harus kita kuatkan di sini. Yang pertama tentu untuk instrumen penilaian Pak Asesmen ya. Jadi ada penilaian formatif, sumatif itu kebanyakan untuk GPI belum mengetahui bagaimana instrumen penilaian formatif dan sumatif ya. Karena kita masih terbawa oleh pengalaman masa lalu di K13 gitu ya. Jadi kan untuk penilaian ini kan K13 sama kurikulum Merdeka itu sedikit berbeda. Maka kadang-kadang mereka terlupa, kita harus menyelesaikan juga menyusun instrumen penilaian diagnosis atau formatif itu yang ternyata harus dilaksanakan sebelum dan ketika pembelajaran berlangsung ya. Mungkin seperti itu aja mungkin pertanyaan dan komentar dari saya karena ini yang paling real terjadi di lapangan di GPI sehingga nanti kalau kita sepakat menyusun per fase untuk modul ajarnya ya baik di fase A, B, C, fase A mungkin 2 tahun ya. Kalau fase D itu 3 tahun maka kita akan menghasilkan produk selama seluruh fase dari kelas 7, 8, 9 untuk tingkat SMP. Mungkin terima kasih itu Pak Huda, terima kasih waktunya. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi saya itu penguatan aja. Pak Samsul silahkan. Makasih Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya hanya mereview Pak Uda untuk jadwal ini. Tujuannya tidak jarang PD daerah itu juga berfungsi sebagai penyelenggara untuk membantu Kasih. Kadang Pak Kasihnya juga kadang tidak proaktif. Sehingga saya memastikan juga di jadwal ini sudah saya print ini nyaris kalau melihat dari jadwal ini ada 9 ya. Belum termasuk yang ada jeda itu. Jadi kalau kalkulasi memang betul ada 13. Yang pertama luring, diawali luring di situ di mana semua PD, semua penyelenggara, PP juga bertatap muka dengan peserta dalam rangka kegiatan awal seperti itu Pak Uda. Nah, juga yang mungkin kemarin Pak Kasih juga belum paham, posisinya PP itu di dalam pendampingan itu
apa selama 9 hari itu ada di kabupaten atau bagaimana itu? Itu pertanyaannya ringan seperti itu Pak Uda. Itu satu. Yang kedua, ini penting, kita PD itu nanti minta tolong juga kontrak belajar dibuatkan juga. Jadi selama ini juga belum untuk kita terima kontrak belajar sesuai sama seperti yang Pak Uda tadi tampilkan itu. Agar kita mempunyai jadwal yang bisa diadopsi sehingga nanti di dalam penyelenggaraannya itu runtun sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Uda tadi. Yang ketiga Pak Uda terkait dengan Google Classroom. Jadi tadi kan melibatkan strategi Google Classroom untuk mengorganisasikan kegiatan pembelajaran kita. Itu menjadi kewenangan panitia provinsi atau pelatih daerah berkolaborasi atau inisiasi pelatih daerah dan PP itu nanti mohon dijawab. Juga termasuk dengan link pengadaan link Zoom-nya itu berarti diselenggarakan atau dibuat oleh PD kabupaten masing-masing ya. Itu mohon nanti juga dijelaskan. Yang paling terakhir Pak Uda terkait dengan contoh instrumen asesmen awal tadi yang menjadi dasar awal pertemuan untuk menjadi pijakan dalam sesi-sesi selanjutnya Pak Uda. Itu nanti juga perlu diberikan stretching poin agar kita juga punya gambaran. Dan barangkali ada isu-isu informasi terbaru terkait format modul ajar atau mungkin barangkali CP yang baru yang sebagaimana tadi Pak Uda disampaikan, itu juga kita sebagai PD diberikan refreshment. Barangkali ada sesuatu yang memang belum kita update Pak Uda. Demikian. Makasih Pak Uda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ki 5 ya, anggap ini pertanyaannya. Baik. Yang pertama terkait dengan Pak Kasih. Ya, terkait dengan Pak Kasih. Jadi penyelenggaraan itu, ini kan oleh Kanwil Bapak Ibu. Ya, penyelenggaranya itu Kanwil. Memang melibatkan Kasih Kabupaten Kota selaku lokasi ya, tempat berketempatan ya, yang berketempatan. Dan saya kira kalau ada yang belum paham nanti bisa berkoordinasi dengan, itu kan ada grup ketua, Bapak Ibu Ketua Tim ada grupnya Bapak Ibu Kasih, saya kira nanti mereka akan berkoordinasi lebih lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu Kasih ini contoh kalau di Ngawi ini saya lihat kemarin juga sudah berkoordinasi ya dengan teman-teman pengawas, juga teman-teman di internal PAIS itu terkait dengan penyelenggaraan ini tentu mereka akan mengawal sebaik-baiknya ya. Karena mereka punya tanggung jawab Bapak Ibu selain menentukan tempat juga tadi pertanyaan Pak Asrori juga ya mengawal peserta Pak, memastikan Pak Samsul ya. Jadi Pak Kasih akan memastikan peserta siapa pesertanya ya, memastikan bisa ikut dari awal sampai akhir. Dan di jadwal yang saya sampaikan tadi insya Allah tidak ada yang melewati jam pagi toh, semuanya sore, jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi tidak ada jam pagi, sehingga... Ada yang sampai jam 14, Pak. Ya. Di Kabupaten Malang sampai 14, jam 14. Iya, maksud saya kalau itu dimulai jam 13 pagi, ya kan, jam 13 siang, insya Allah kan hanya 1 jam, ya, seandainya izin hanya melewati 1 jam, sehingga nanti biar Pak Kasih yang akan nanti berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, kalau perlu suratnya yang menugaskan Kepala Dinas Pendidikan. Kalau di Ngawi itu sudah biasa kita, surat dari Kepala Kemenak Ngawi atau dari Kanwil itu langsung kita tujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, sehingga yang menugaskan guru-guru itu adalah Kepala Dinas Pendidikan. Itu akan lebih kuat posisinya itu. Tapi setiap daerah beda-beda ya, monggo silahkan berkoordinasi. Saya kira nanti Bapak Ibu Ketua Tim akan menindaklanjuti dengan Bapak Ibu Kasih. Termasuk penyediaan link Zoom, Pak Samsul. Penyediaan link Zoom itu nanti Kasih PAIS. Ya, Kasih PAIS yang menyediakan, nanti maka Bapak Ibu pelatih daerah maupun pelatih provinsi itu silakan berkoordinasi dengan Pak Kasihnya, karena baik terkait dengan peserta maupun link Zoom itu Pak operator PAIS ya, atau operator dari Kemenak Kap Kota yang akan menyiapkan link Zoom-nya itu.
Kemudian yang ke satu, dua, yang ketiga itu terkait dengan kontrak belajar. Nanti saya share Pak kontrak belajarnya ya, baik di TKSD. Kemudian yang belum saya buatkan yang Pro 3 ya, yang Pro 3 jadwal kontrak belajarnya belum saya buatkan. Dan jane lho iki bukan tanggung jawab saya membuat kontrak belajar. Yang membuat kontrak belajar itu ya pelatih daerah kuwi. Pelatih daerah, pelatih provinsi itu yang membuat kontrak belajar ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya share apa yang harus dilakukan oleh pelatih provinsi, pelatih daerah, apa yang harus dilakukan oleh peserta gitu ya, setiap tahapannya. Kemudian yang ketiga terkait dengan Google Classroom yang ditanyakan tadi. Makanya saya sediakan waktu Pak, nanti besok malam Minggu atau malam Senin ya. Nanti kita nge-zoom ya untuk memastikan Google Classroom-nya ini siapa yang pegang akun. Ya, saran saya sih setiap kabupaten penyelenggara kan setiap jenjang beda-beda atau setiap PD buat Google Chrome kan punya Gmail semua pasti punya Google Classroom. Buatlah kelas itu. Kan kelasnya itu kelas yang 40 orang itu ya. SD SMP itu 40 orang masing-masing. Yang beda hanya TK ya, TK 30 orang. Buatlah kelas, kemudian kami dikasih link, kasih join ya, kasih kode supaya kami bisa masuk di kelas itu. Maksudnya kami itu para ketua tim, kalau saya kan sudah punya kelas sendiri ya, yang bisa mantau kegiatan di Google Classroom itu. Nah, kalau ada kesulitan tentu nanti teman-teman akan siap nanti malam Minggu atau malam Senin nanti akan memberikan arahan ya terkait dengan bagaimana pengelolaan di Google Classroom itu. Kemudian yang kelima, Pak Samsul, terkait dengan contoh instrumen asesmen awal. Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Nanti bahkan contoh modul ajarnya juga saya kasihkan kok nanti. Contoh modul ajarnya seperti ini loh. Terus contoh asesmen awal plus link-linknya akan seperti apa. Ya, jadi asesmen awal untuk gaya belajar sendiri, asesmen awal untuk kondisi fisik dan lingkungan sendiri, ya, termasuk ekonomi, sosial budaya, ya kan, dan seterusnya ya, banyak sekali di situ yang harus misalnya masjidmu, nek sholat ning ndi, masjid duwe rukuh pora, nah, itu misalnya kayak sederhana kayak gitu, alat untuk berislam itu kira-kira tersedia apa tidak, nah itu ada instrumennya yang nanti saya kasihkan. Begitu Pak Samsul, Pak Asrori, Cukup. berikutnya Bu Herminingsih, PET 2 SMP. Monggo, Bu Hermin. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga sudah memberikan kepercayaan penuh kepada kami narasumber ya. Saya juga kaget ketika Bapak membacakan materi barusan itu, karena itu bergeser dari teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya memang PET 2, tapi ada beberapa yang tidak dibahas secara detail. Dan Bapak percaya kepada kami, oke, tidak masalah. Terkait materi Pak ya? Ya. Iya Pak. Dengan pedagogi 2 itu memperkaya ya, karena jenengan kan di langkah pembelajarannya toh. Betul. Ya, nanti akan memperkaya materi. Kalau penilaian asesmen awal, kemudian apa lagi itu diferensiasi, apa itu kan kita guru semua ini kan mendapatkan teori-teori itu dari pengembangan diri kita masing-masing, Pak. Ya. Mulai dari IKM itu terselenggara. Jadi mungkin apakah materi dan LK-LK yang ada di materi tadi itu sudah disediakan atau bagaimana itu. Kemudian tadi terkait kasih PAIS Pak ya, selain menyiapkan link Zoom juga peserta. Jadi untuk PPKB tahun ini berarti guru sasarannya itu 40 Pak ya. Kita itu melatih 40 di setiap kapko masing-masing, begitu Pak ya. Terus apakah kita harus berkoordinasi langsung dengan kasih PAIS atau bagaimana? Itu saja Pak, dan lain-lain sudah disampaikan oleh jenengan semua. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Hermin. Jenengan partner dengan saya ya? Ya. Di Kabupaten Bangkalan ya? Bangkalan. Iya Pak. Ya, oke, baik. Jadi begini, insya Allah materi secara umum, ya, materi secara umum pedagogi 2
Yang terbaru tentunya itu nanti tetap kita bagi secara umum ya semua. Jadi jangan nggak usah khawatir, sudah ada materinya Bu, tinggal ngawal kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi nggak usah buat sendiri, sudah ada bahan tayangnya, sudah ada bahan penguatannya, termasuk modulnya yang akan dibaca oleh peserta. Itu ya, LK-nya tinggal nanti kita sesuaikan, karena jenjangnya SMP ya. Nah, justru panjenengan nanti bisa, karena panjenengan berasal dari pedagogi 2 ya, itu bisa memberikan penguatan untuk langkah pembelajaran di modul ajar. Kan gitu ya. Jadi Iya, ketika Pak. nanti di asinkronus, kan pasti bertanya, ini kami pilih yang mana Pak? Nah, jenengan kaya kan, kaya akan langkah pembelajaran, karena jenengan ada di pedagogi 2. Tidak apa-apa. Jadi insya Allah kita, materi utamanya tetap kita berikan semuanya Bu ya. Nanti ada link untuk ngunduh materi. Kemudian tadi apa yang kedua? Sudah ya, itu aja atau apa? Terkait Dengan kasih ya. peserta, Pak. Sasarannya ya. Ya, sasarannya tidak 40 Bu. Yang 40 kan hanya jenjang SMP. Di kabupaten iya, hanya 40. Mungkin Bangkalan hanya SMP ya. Yang SD mungkin ada di tempat lain, yang TK ada di tempat lain. Ya, betul. Oke. Justru yang 40 itu mudah-mudahan bisa menggerakkan yang lain begitu. Bu Hermin. Ya. Baik, terima kasih Bu Hermin. Pak Karmuji, silakan. Baik, terima kasih Pak Uda atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uda, yang pertama mungkin ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan tindak lanjut dari yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Kanwil. Alhamdulillah untuk Kabupaten Tuban, kemarin Pak Kasih sudah mengundang kami dan kita sudah berkoordinasi terkait dengan hal-hal teknis dan lain sebagainya. Bahkan kita peserta hari ini sudah fix, sudah masuk di grup WA, sudah mengisi Google Form terkait dengan persyaratan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin peserta itu sudah dikoordinasikan bahwa peserta itu adalah diutamakan yang sudah sertifikasi, kemudian disaring pertama itu PNS, kalau PNS nggak tercukupi akhirnya P3K, P3K nggak tercukupi, ada tambahan dari guru yang sertifikasi dari swasta itu, dan itu semuanya alhamdulillah sudah fix. Terkait dengan Zoom dan lain sebagainya juga kita sudah menyediakan walaupun itu pinjam seperti itu. Kemudian yang kalau itu terkait dengan itu alhamdulillah sudah beres semuanya, tinggal nanti menunggu pembukaan pelaksanaan. Kemudian yang menjadi permasalahan bagi PD dan juga PP itu yang pertama adalah terkait dengan ketika kami nanti membuat Google Classroom itu tentunya kita sudah harus menyiapkan part-part yang ada di dalamnya, dan yang pertama itu adalah terkait dengan CP yang terbaru. Sampai saat ini mungkin saya belum mendapatkan CP yang terbaru, sehingga nanti dari tim pengembang mohon setelah ini nanti kita bisa mendapatkan CP ini sehingga nanti bisa kami sematkan di Google Classroom. Yang kedua, bahwa endingnya tadi yang dikatakan oleh Pak Huda bahwa kita endingnya itu adalah penyusunan belajar. Kalau bisa template itu sudah ada di hari pertama. Nah, mohon nanti untuk template modul ajar yang itu bisa mempunyai kesamaan atau kemiripan, berarti kan ini template-nya itu bisa berasal dari tim pengembang, sehingga nanti kami dari beberapa kabupaten kota itu hasilnya produknya itu sama. Karena kalau mungkin template itu dari kami, mungkin sumber kami juga berbeda-beda, sehingga nanti itu juga akan berpengaruh pada hasil akhir. Yang dari Kabupaten Tuban misalnya kelas SD, karena berasal dari template yang lain, maka nanti modul ajarnya bentuknya berbeda. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, mohon nanti juga template dari Pak Huda bisa disampaikan kepada kami, sehingga itu nanti yang akan kita sematkan di Google Classroom. Kalau yang lain-lain materi bahan tayang ingin saya tanyakan tadi, alhamdulillah sudah dijawab oleh Pak Huda bahwa semua ubo rampe, sajen, dan lain sebagainya sudah disediakan oleh tim pengembang, sehingga nanti kami dari PP dan juga PD itu tinggal mengawal pada waktu pelaksanaan baik itu sinkronus maupun asinkronus. Mungkin itu saja Pak Huda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarmuji. Jadi yang terkait dengan CP, oke, ya siap. Nanti yang terbaru kita sampaikan ya. Kemudian yang kedua terkait dengan
template modul ajar. Jadi modul ajar itu kan tadi saya sampaikan ada 4 ya, ada 4 jenis. Jadi ada yang sederhana, ya kan, ada yang sangat lengkap sekali, kemudian ada yang pengembangan dan ada yang super pengembangan, gitu ya. Super pengembangan itu kurang nganggo aturan, karena memang itu diserahkan kepada sekolah masing-masing atau gurunya masing-masing, biar lebih leluasa, tidak terbatasi. Karena memang prinsipnya modul ajar itu sebenarnya memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyusunnya sendiri, gitu ya. Tetapi nanti kita akan sediakan 4 opsional itu. Jadi template-nya ya 4 opsional itu, model-modelnya kayak apa. Silahkan nanti dikembangkan sendiri oleh guru, yaitu kreativitas guru. Mungkin kita bisa supaya rapi gitu ya. Jadi nanti mungkin misalnya kertasnya A4, kuarto, kiri, kanan, atas, bawah, itu mungkin bisa kita atur. Ya, tapi kalau template yang saya maksud itu adalah konten ya, konten muatannya. Jadi ada berapa elemen di situ. Jadi ada berapa sub. Nah, itu aja, ada model yang seperti ini, ada model yang seperti ini, dan seterusnya. Oke. Terus yang lainnya tadi laporan kesiapan ya, laporan kesiapan untuk Kabupaten Tuban ya, insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan yang lain juga seperti Kabupaten Tuban ya, sudah ready kan pesertanya. Baik, Bu Mufatirah silahkan. Monggo, Bu Mufatirah. Ya, terima kasih Pak Uda. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Huda, Bu Ida, Pak Andi, dan Pak Wafi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Ada 2 pertanyaan Pak yang masih terganjal di hati kami. Yang pertama terkait dengan informasi dari Pak Andika tadi Pak. Untuk yang angkatan pertama. Di angkatan pertama itu kan ada 3 kapota ya Pak ya. Tadi diantaranya itu Bojonegoro. Saya kurang paham terkait dengan ada perubahan jadwal ya Pak terkait dengan luringnya tadi. Gitu karena terkait dengan kegiatan Pak Kabid tadi. Yang pertama, yang kedua di hari ini nanti mumpung semua PD sama PP terkumpul tadi Pak udah meluangkan 2 waktu ya Pak untuk koordinasi lebih intens lagi baik itu terkait dengan yang TK dan SD, SMP, SMA. SMK mohon untuk hari ini bisa nanti disepakati misalnya untuk yang TK malam minggu, untuk yang SD SMP tadi hari apa gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali ya, Bu Mufatirah ke Bojonegoro ya, kota Surabaya. Nggih. Jadi Bu Mufatirah untuk kegiatan pertama panjenengan nanti kegiatannya di yang hari terakhir di pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan pertama itu diganti luring, diganti daring. Jadi nanti ada pembukaan dari Pak Kabid, ya kan? Kemudian setelah pembukaan itu Bapak Ibu langsung menyampaikan materinya, pembagian tugasnya ya. Tadi pembagian tugas si A, si B harus mengerjakan apa tadi ya. Sama instrumen asesmen awal itu secara daring. Ya, secara daring. Nanti diperkuat dengan di grup WA atau di grup Classroom ya. Saya kira itu nanti akan mempermudah. Itu di hari pertama yang sinkronus. Ya. Tentu di hari keduanya otomatis mengikuti yang tadi ya. Di hari keduanya mengikuti, di pertemuan keduanya mengikuti tadi, mengerjakan penyusunan instrumen asesmen awal, kemudian dan berikutnya. Gitu. Jadi hanya dirubah yang luring pertama itu menjadi daring, itu saja. Nah, tentu jenengan jangan lupa yang beberapa poin tadi. Endingnya adalah modul ajar, pembagian tugasnya sesuai jenjang, ya, sesuai dengan elemen dan sesuai dengan per individu, gitu, sehingga dibagi rata semuanya. Jangan sampai ada yang double cukup ya. Kalau nggak cukup, kalau jumlahnya 80-an sih mungkin kelebihan ya. Tapi insya Allah kalau 80 bisa cukup. Masing-masing satu tidak sama itu temanya. Kemudian untuk kesepakatan tadi ya nggak apa-apa, bagus. Saya kira kalau nanti malam minggu dengan Bapak Ibu TK saya siap ya jam 8 ya. Nanti saya akan minta Pak
Ibu Ketua Tim untuk menyiapkan Zoom-nya, dan juga malam Senin untuk SD. Ya, nanti kita akan membuat apa namanya, materinya kita tempatkan di mana gitu ya. Materinya apa saja di situ, nanti kita share di situ, termasuk tadi permintaan contoh asesmen awal, kemudian template optional template untuk modul ajar. Ya, Oke, tambahan, apa lagi? Sudah? Wow, ada Bu Murtafiah. Monggo. tambahan Pak, yang untuk jawaban Bu Murfatiro. Jadi Baik. sekali lagi untuk kegiatan tanggal 14, semua kegiatan jenjang SMP yang tanggal 16 itu semua kegiatan selama 1 hari atau selama sesuai dengan jadwal itu dipindah di tanggal 14. Baik pembelajaran maupun biasanya. Termasuk yang tanggal 15 juga dipindah di 14. Tapi tanggal yang selanjutnya yang 17 dan selanjutnya itu tetap hanya berubah di 15-16 dipindah ke 14. Jadi setelah 14, 15, 16 itu free untuk semua. Kosong. Lalu setelah itu kegiatan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mungkin tambahan sedikit itu, Pak. Baik. Jadi saya ingatkan lagi ya, khusus yang misalnya tadi Bojonegoro tanggal 16 ya Bu ya. 16 itu dengan geser ke tanggal 14 Bu Fatiro. Ya, yang Bojonegoro Tuban itu pindah ke 14. Setelah itu tahapannya sesuai dengan jadwal panjenengan masing-masing yang di-share oleh Bu Ida itu. Kecuali yang TK Lamongan. Yang Lamongan tuh memang jadwalnya asli tanggal 14. Berarti tanggal 15-nya ya sesuai dengan tahapan yang sesuai dengan jadwal ya, langsung mengikuti tahapan sesi berikutnya itu. Jadi di tanggal 14 itu di Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro dilaksanakan sesi hari pertama. Hari pertama ya semua materi di hari pertama itu ya, tapi dilaksanakan secara daring. Ya, monggo Bu Murtafiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk Bapak Uda, Bapak Andika maupun Ibu Ida yang saya hormati, langsung saja sebenarnya tadi sudah ada beberapa pertanyaan saya yang sudah disinggung oleh Bu Mufatiro yang akan menjadi PD di Bojonegoro karena saya orang Bojonegoro. Ini yang pertama yang saya tanyakan Ustadz, untuk peserta PPKB itu kan harus setidaknya harus sertifikasi. Sedangkan saya sendiri sebagai yang ditunjuk sebagai pelatih daerah itu belum sertifikasi. Kira-kira ada efeknya apa tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu tentang keseragaman materi, kemungkinan mungkin yang sudah disinggung tadi dan dibahas tadi seperti menyediakan LK atau template atau apapun itu mungkin gimana kalau diseragamkan dan nanti mungkin bisa di-share di grup. Itu. Terus yang ketiga tadi luring daring, sebenarnya sudah disinggung oleh Bu Mufatiro, tadi saya juga bingung, kemarin kok luringnya tanggal 16, sekarang maju ke tanggal 14 dan melalui daring ya Pak Nggih. Itu. Nah, itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa? Lupa saya. Yang pertama. Belum sertifikasi Oh, sedang. belum sertifikasi. Ya, saya doakan Bu, mudah-mudahan segera sertifikasi ya. Amin. Memang tidak ada persyaratan kemarin di PD itu apakah harus sertifikasi atau belum. Tapi memang karena kompetensi ya, tesnya tes kompetensi. Sebentar Pak Uda. Izin Pak Uda. Jadi kemarin memang kami sampaikan kasih-kasih ketika menunjuk peserta diprioritaskan. Jadi tidak harus Bu, prioritas saja teman-teman yang sudah sertifikasi. Pertimbangannya yang sudah sertifikasi kan dia punya kewajiban yang lebih dibanding teman-teman yang belum. Itu aja. Jadi kalau penjenengan sebagai pelatih ya malah hebat atau durung sertifikasi bisa dipelatih. Betul Ibu. Sertifikasi. Nggak ada Bu. Oke. Ya kita doakan sudah pretest toh Bu? Sudah pretest. Sudah ya, mudah-mudahan terjaring ke depannya ya. Tapi menunggu sudah expired ya umurnya ini. Oh, ya rezeki Gusti Allah kondisi ya Bu. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang kedua tadi terkait dengan, nah ini yang menjadi catatan saya. Jadi materi, kemudian tadi
Sudah saya sampaikan ya tadi beberapa materi utama akan saya sampaikan, ya kan. Tetapi saya tidak akan menutup pengembangan. Jadi Bapak Ibu yang dari pedagogi 2 itu kan atau pedagogi 3 kan kaya akan metodologi dan satunya kaya akan assessment. Tentu pengayaan di bidang itu tentu jenengan bisa memberikan penguatan dari situ. Tapi materi utamanya tetap ya. Kemudian jenengan apa dari TK tadi ini? Nggih, Bu, nggih. Mana yang bertanya tadi? Ya, jadi jangan berpikir seragam terus gitu loh. Jadi kita hanya memberikan contoh begitu. Ya, template-nya itu contoh. Kalau mau dikembangkan silahkan. Jangan sampai nanti dengan menyampaikan ke peserta harus seperti ini. Nah, rusak nanti jadinya ya. Jadi kita tetap memberikan keleluasaan untuk kreativitas dan inovasi. Ya kan? Rumahnya kita buatkan. Ya, rumahnya contohnya seperti ini. Mau ditambah ini boleh nggak? Tentu boleh. Silahkan saja kreativitas dan inovasi itu. Tapi template-nya kita buatkan. Itu poinnya. Nih. Monggo Pak Munib. Terima kasih Pak Huda, banyak yang sudah disampaikan. Cuma saya akan menekankan pada hasil akhir dari pelatihan PPKB yang tahun 2024 ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya, PPKB itu kan sifatnya nasional, kemudian tagihannya juga berkutat pada LK dan di LMS. Nah, untuk PKB Jawa Timur 2024, ini tadi ditekankan bahwa produk akhir adalah modul ajar. Sekaligus juga LAK yang ada di LMS juga menjadi tagihan utama untuk para peserta pelatihan. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, satu aja ya pertanyaannya. Jadi LK itu membantu untuk isian modul ajar, gitu ya. Jadi kayak LK pertama, nyusun assessment awal, instrumen assessment awal. Nah, hasil dari assessment awal itu kan nanti instrumennya kan ditempatkan di modul ajar atau linknya. Nah, gitu, ya kan? Terus kemudian memahami CP, harusnya kan rumusan TP ke IKTP, itu LK-nya. Nanti kan IKTP itu hasilnya juga akan masuk di template-nya, masuk ke template tadi, modul ajar. Jadi rangkaian LK itu dalam rangka membangun modul. Ini Pak Huda, kemarin yang di 2023 itu ada kendala waktu kita melaksanakan pretest. Karena pretest itu bisa dilaksanakan ketika teman-teman sudah mengerjakan moderasi beragama yang ada di MUIJ Pintar itu. Sehingga banyak kendala, kemudian ada pretest, mereka tidak bisa masuk, LK tidak bisa dikerjakan. Jadi kewajiban yang ada di LMS itu terkendala sampai akhir, begitu Pak. Ya, itu evaluasi Pak, evaluasi kegiatan kemarin karena mendadak juga itu ya. Kita gabung dengan MUOC itu instruksinya juga detik-detik menjelang pelatihan sehingga itu bahan evaluasi nasional. Tapi kita fokus saja di sini, jadi kita tidak menggunakan LMS yang ada di Siaga, ya kan? Kita kan luring ya, luring ketemu langsung. Kemudian sinkronus asinkronisnya juga kita serahkan kepada Pak Kasih untuk menyiapkan link Zoom-nya ya kan, dan Gmeet-nya, Google Classroom-nya juga Google Classroom Bapak Ibu sendiri sebagai pelatih daerah dan kita dimasukkan ke dalam link itu sehingga pemantauan ada di situ. Gitu. Hingga tahapan-tahapan itu fokusnya memang betul tadi tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu di LKLK ya, kalau sekarang fokusnya ada di produk akhir yaitu modul ajar. Ya nggak apa-apa, dulu ibaratnya latihan ngono Pak. Nah sekarang jadi semuanya kan bertahap Pak. Masa sama dengan tahun lalu kan gitu ya. Sekarang harus mulai. Ya, turun pada. Ning Ilmi, monggo Ning Ilmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada Pak Uda yang belum bisa bermaaf-maafan dan semua teman-teman yang ada di sini. Ngapunten saya off cam karena saya lagi di rumah sakit. Ada beberapa. Sembuh Bu Ilmi. Amin. Ada beberapa macam pertanyaan. Yang pertama, ini terkait dengan kegiatan PPKB 2024 yang ternyata tidak mengikat semua kabupaten kota.
hanya ada beberapa yang dimasukkan dan ada beberapa yang tidak kuota PPKB, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Ini tidak masuk kuota PPKB kali ini. Nah, ini jadi pertanyaan bagi saya khususnya dan juga teman-teman di pengurus KKGBI Kabupaten, apa yang menjadi pertimbangan sehingga kami dari Kabupaten Pasuruan ini kok tidak masuk di kuota PPKB tahun 2024. Padahal GPAI kami jumlahnya sangat banyak sekali. Yang kedua, ngapunten kalau dari rapat Zoom yang pertama dan hari ini saya memang kurang fokus untuk mengikuti karena disertai dengan banyak kegiatan dan tidak fokus. Kalau di tahun kemarin itu kan kita selaku pelatih nasional itu kan sifatnya hanya mengawasi dan mengawal pelatihan PPKB, sedangkan yang pelatih daerah itu yang terjun langsung menjadi narasumber di kelasnya. Nah, apakah yang di tahun ini kita selaku pelatih nasional itu juga ikut terjun menjadi narasumber atau sebatas seperti tahun kemarin, yaitu kita hanya mengawasi dan mengawal kegiatan PPKB ini. Yang ketiga tadi sudah dijawab bahwa ternyata alhamdulillah untuk PPKB yang tahun ini tidak dilakukan di LMS tapi dilakukan secara Zoom, yang mana Zoom-nya sudah disediakan oleh Pak Kasih Paisnya atau Google Classroom yang digunakan, yang dibuat oleh pelatih daerah, sehingga hal ini tidak sama seperti tahun kemarin yang amburadul tidak karu-karuan itu. Mudah-mudahan untuk PPKB yang tahun ini berjalan sukses lancar. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jadi bagaimana disampaikan oleh Bu Ida, Pak Bu Ketua Tim ya. Jadi memang hanya 27 angkatan ya di beberapa provinsi. Tentu ada beberapa pertimbangan dan Bu Ida bisa menyampaikan itu. Ya, poinnya adalah bahwa PNPPPD tetap berjalan sesuai dengan tugasnya. Nah, itu desain di nasional. Sementara kita di Jawa Timur untuk tahun ini, Bapak Ibu memang diberi tugas oleh Kanwil, baik itu pelatih provinsi maupun pelatih daerah, ada beberapa pelatih nasional. Tapi di sini panjenengan tidak mengawal saja, tapi juga ikut bersama-sama melatih, ya, kolaborasi. Ya, kolaborasi, apalagi luringnya itu berbagi jam. Mungkin ada 4 jam, gitu ada 2 jam, 2 jam, atau 4 jam, 4 jam. Ya. Di situ sudah ada JPL-nya ya, di sesi luring itu. Nah, sehingga karena berbagi, maka ya panjenengan harus menyiapkan ya, selain sebagai mengawal ya sekaligus melatih untuk kegiatan tahun ini. Ya, mudah-mudahan ke depan juga bisa menginspirasi. Ini luar biasa loh Bu Ida. Ini Pasuruan sering mengadakan kegiatan mandiri itu, KKG-nya jalan itu. Bu Ilmi itu. Iya, betul. Tapi kok kenapa enggak dapat sekarang? Biar mengurangi jatah kita enggak mengadakan gitu. Monggo Bu Ida, mungkin menambahkan. Yang dari Pak Uda sudah selesai semuanya atau masih ada? Sudah. Nggak ada yang tanda tanya, nggak ada yang. Oke. Dan sudah mau waktunya Jumatan ini. Baik, terima kasih Pak Uda sudah memberikan penjelasan terkait dengan secara teknis materi maupun nanti bagaimana proses pembelajarannya. Menambahkan yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Bu Ilmi tadi, mengapa Pasuruan tidak mendapatkan. Pasuruan kita kebetulan yang diambil kota Pasuruan, jadi satu wilker, kami memang mengambil hanya 3 kabupaten, itu pun dibagi menjadi 3 jenjang. Jadi tidak ada yang khusus bagaimana, pertimbangan kami hanya bagaimana setiap wilker ada perwakilan, itu saja Bu, jadi bukan karena kenapa-kenapanya itu. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui terkait anggaran, jadi karena memang tidak hanya Jawa Timur, secara nasional memang anggaran untuk provinsi sangat minim, sedangkan untuk PPKB ini kalau kami dapat informasi dari teman-teman yang lain, banyak sekali dari provinsi lain untuk anggaran PPKB malah dialihkan untuk kegiatan yang lain, jadi tidak digunakan PPKB. Nah, sementara kami di Jawa Timur tetap ingin anggaran PPKB memang kita alokasikan untuk PPKB, namun
ketika kami menunggu informasi dari pusat, kegiatan yang secara tersentral menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh Pusdiklat juga belum ada kepastian, sementara kami oleh pimpinan diminta supaya serapan bulan Juni harus sudah terserap. Maka walaupun anggarannya sedikit, kami maksimalkan, kami upayakan supaya kegiatan ini bisa jalan sehingga setiap jenjang hanya ada 7 perwakilan saja di masing-masing wilker. Demikian. Untuk itu pun kami kepada penjenengan semua, mungkin yang kemarin belum hadir, kami memang sangat meminta kerelaan penjenengan karena kami hanya bisa memberikan alokasi anggaran ketika penjenengan hadir di luring, yaitu di situ hanya ada uang harian dan uang transport ketika luring saja. Ketika luring, ketika daring kami tentu berharap penjenengan bisa tetap membantu sehingga seluruh rangkaian acara PPKB bisa terselesaikan dan output yang diminta oleh pimpinan bisa terwujud. Harapan kami seperti itu. Selanjutnya terkait dengan tadi yang Pak Uda menyampaikan nanti untuk Google Classroom. Jadi silahkan nanti saling kerjasama ya antara PD dan PP. Karena beberapa teman-teman PP yang mungkin karena belum pernah sama sekali mengimplementasikan cara mengajarnya, masih bingung, kami mohon bantuan penjenengan yang PP bisa mensupport sehingga beliau-beliau juga bisa percaya diri untuk menjadi pelatih. Google Classroom-nya juga begitu, monggo saling berkolaborasi untuk semuanya membuat, kalau bisa karena ini sudah hari Jumat ya, besok Sabtu semuanya sudah punya, dan kami masing-masing ketua tim akan masuk sesuai dengan jenjang masing-masing. Jadi penjenengan yang jenjang TK nanti yang masuk ke sana Pak Wafi, yang SD saya, yang SMP Pak Andika. Ngaten, supaya kami bisa mengikuti perkembangan yang penjenengan laksanakan ketika proses pembelajaran. Kemudian terkait tadi yang Pak Uda akan menyediakan waktu untuk penjenengan berkoordinasi atau mungkin konsultasi hari Sabtu dan Ahad, akan kami siapkan Zoom-nya jam berapa Pak Huda? Apakah malam atau sore untuk Sabtu dan Ahad? Jam 8 malam. 8 malam, oke. Akan kami siapkan, sampai pagi. Akan kami siapkan Zoom-nya mulai habis maghrib, nanti boleh sudah kami buka. Silahkan nanti kalau mau koordinasi di sana. Pak Uda, untuk WA Group, apakah narasumber perlu kita pilih sesuai jenjang ataukah jadi satu ini saja? Itu saja, biar kalau membuat persenjang biar buat sendiri. Oke, siap. Ya, jadi untuk narasumber akan tetap jadi satu di grup narasumber PPKB. Sementara nanti kalau yang di Google Classroom adalah untuk masing-masing pelatih bersama ketua tim bersama peserta di masing-masing wilayahnya. Ngaten. Untuk WA grup peserta kami juga membuat, tapi berisi seluruh peserta semua jenjang. Maksudnya masing-masing jenjang. Jadi nanti jenjang TK ada grup sendiri peserta, SD sendiri, SMP sendiri. Tapi yang masing-masing kelas ada di Google Classroom. Seperti itu nanti konsepnya. Begitu, Pak Andika, apakah ada yang mau ditambahkan sebelum kami tutup acara ini? Terkait dengan pertanyaan dari Pasuruan tadi, jadi memang bagaimana disampaikan oleh Vika, untuk PAIS kita ada keterbatasan anggaran sehingga kita hanya mampu melaksanakan untuk 40 peserta. Bagaimana disampaikan oleh Pak Kabit, kita juga menyampaikan ke kasih-kasih. Jadi ini bisa jadi piloting dalam tanda kutip, teman-teman dari daerah, kabupaten, kota, kasih PAIS maupun PAKIS bisa mendiseminasikan apa yang telah dilakukan oleh bidang PAIS dalam hal ini terkait dengan kegiatan PPKB dengan model yang serupa. Jadi mungkin sementara ini kita hanya mengambil di 7 wilker di salah satu titik kabupaten kota yang kebetulan tidak di Pasuruan. Jadi kalau misalkan Pasuruan mau melaksanakan sendiri, monggo nanti bisa konsultasi dengan Pak Uda selaku istilahnya pimpro dari kegiatan PPKB ini. Mungkin itu Bu Ida, terima kasih. Iya, saya pengen mengadakan. Kalau pengen mengadakan berarti itu nggih ngapunten. Jika kita pengen mengadakan kegiatan ini, apakah satu kita biaya ya untuk luringnya, dan yang kedua
pasti adalah KKGPAI-nya. Kebetulan saya jadi ketuanya di sini. Berarti nanti saya komunikasi dengan Pak Uda dan dengan Kanwil gitu dah. Karena saya pengen sekali di Kabupaten Pasuruan untuk tahun ini ada kegiatan PPKB. Karena kita setiap satu semester itu pasti mengadakan kegiatan pelatihan ini. Dan kebetulan di semester ini kita masih belum mengadakan. Jadi kalau ada PPKB ini mungkin kami bisa mengagendakan untuk mengadakan kegiatan ini. Terima kasih. Jadi Bu Ilmi, memang kemarin arahan dari pimpinan karena kembali lagi karena terbatasnya anggaran, memang kita hanya piloting 7 titik untuk masing-masing jenjang. Dengan harapan nanti untuk kapko lain atau kapko yang bertempatan juga bisa kemudian mengadakan kegiatan serupa dengan mengacu pada konsep yang kita buat itu. Monggo kalau memang nanti dari penjenengan akan ada seperti itu, kami persilahkan nanti akan kami support terkait hal-hal yang memang bisa kami bantu. Ngaten. Bapak Ibu, cukup nggih untuk penjelasan secara teknis. Sangat Nanti kalau masih ada hal-hal yang kurang jelas bisa jenengan tanyakan di WA grupnya narasumber. Kalau terkait dengan materi dengan Pak Uda, kalau terkait dengan teknis atau kebijakan nanti bisa dengan kami. Kami semua ada di WA grup tersebut. Ini sudah pukul 11 lebih dan Pak Kabid baru saja memberikan informasi. Beliau ternyata masih memberikan materi di sebuah acara sehingga tidak bisa untuk gabung dengan kita. Beliau titip salam ke panjenengan semua. Salam, semangat, dan ucapan terima kasih beliau karena panjenengan semuanya siap untuk membantu mewujudkan program dari Renstra Kementerian Agama terutama terkait dengan PPKB. Itu. Jika sudah tidak ada, sudah cukup. Kita tutup acara ini. Pak Uda, sampun cekap nggih? Tambahan. Monggo. Bida tambahan sedikit lupa saya. Oke, monggo. Kalau mau mengadakan di kabupaten kota, kalau bisa diprioritaskan yang pro ya. Pak Kapit ingin ada hasil yang pro. Mungkin itu aja tambahnya. Anak pesan sponsor ya. Jadi kemarin karena kami terlanjur mendata hanya yang PET, kemudian Pak Kapit ternyata mintanya yang pro, akhirnya kebetulan yang narasumber PET tidak bisa, kami ganti yang pro dan itu hanya dapat 2 tempat saja, yaitu Surabaya dan Sidoarjo. Jadi pesannya Pak Andika memang benar, kalau jenengan nanti mengadakan mandiri mungkin bisa diarahkan ke pro. Padahal sebetulnya sesuai kebutuhan daerah loh Pak Andika. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak panjenengan sudah berkenan hadir untuk berkumpul untuk bagaimana nanti menyukseskan acara PPKB yang akan kita selenggarakan bersama-sama. Ini hajat kita bersama, semuanya menjadi kewajiban kita bersama bagaimana kita bisa berbagi tugas supaya PPKB Jawa Timur berhasil. Karena keberhasilan Jawa Timur menurut Pak Kabid akan menjadi salah satu ikon Pak Kabid dari Jawa Timur untuk Indonesia. Bapak Ibu, marilah kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kehadiran panjenengan, waktu dan tenaga yang panjenengan berikan tercatat sebagai amal soleh panjenengan masing-masing. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu nggih. Monggo dibuka videonya supaya bisa foto bersama. Bu Ilmi sebentar dibuka ya. Kita buka dulu slide 1. Bu Ilmi, silakan dibuka sebentar aja. Ya, 1, 2, 3. Oke. Slide 2, sebentar. Untuk slide 2 masih banyak yang belum dibuka. Oh, sudah, nggih. Kita 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Semoga sehat selalu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya Bapak Ibu.
Izin keluar, Bu. Oke, monggo.